Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai uh, project computer vision, di mana project ini kita akan menjelaskan langkah-langkah klasifikasi kesehatan tanaman menggunakan citra multispektral, di mana kita diminta untuk mendemonstrasikan proses dari awal hingga akhir, di mana termasuk mengunggah gambar, memanggil data, menjalankan kode dengan minimal 50 epoch, dan menggunakan minimal 100 gambar yang akan diproses dengan 10 data testing yang akan diuji. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Colab. Nah, kenapa menggunakan Google Colab? Di mana Google Colab ini menyediakan akses gratis ke GPU, ya, di mana proses menggunakan GPU ini sangat penting karena mempercepat proses pelatihan model machine learning, ya, terutama CNN, begitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi lain seperti Jupyter Notebook, ya, tanpa GPU, itu prosesnya itu pasti bakal lama. Dimana Google Colab itu kan berbasis cloud, gitu. Jadi kita tuh nggak perlu install banyak library di komputer kita, gitu. Karena di sini kita sudah tersedia semuanya, gitu. Nah, selama proses yang akan kita lakukan nanti, kita itu akan menghadapi beberapa tantangan, gitu, seperti keterbatasan RAM di Google Colab, karena ya ini kan Google Colab ini kan gratisan akunnya, gitu. Jadi kita akan bertahap prosesnya, gitu loh. Kita akan melakukan running 30 set data per proses untuk menghindari crash karena kehabisan memori, karena seperti bisa kita lihat kita cuma dikasih 12 GB RAM saja, gitu, dan juga memorinya sebesar 100 GB-an, gitu. Nah, oke. Langkah pertama yang paling awal, kita akan menghubungkan akun Google Colab kita ke akun Google Drive, yang mana langkah pertama itu kita harus mengunggah data-data kita itu di Google Drive, ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan dataset yang akan saya masukkan, ya. Seperti bisa kita lihat di sini, saya sudah memasukkan semua datasetnya di sini. Dan langkah selanjutnya kita akan menghubungkan si Google Drive ini ke Google Colab kita, ya, dengan cara melakukan mounting, ya, dimana nantinya si Google Colab itu akan mengakses semua data-data di Google Drive kita, gitu. Nah, langkah selanjutnya, agar si Google Colab itu mengakses folder spesifik, karena tadinya kita akan mengakses semua file, kita itu harus memberikan perintah spesifik, mana si Google Colab akan mengakses folder spesifik saja. Nah, ini perintahnya, dimana foldernya itu kan namanya dataset pakai caps lock. Nah, di sini perintahnya, si datasetnya itu harus sama namanya dengan folder yang kita buat, begitu, ya. Oke, setelah dilakukan mounting, selanjutnya kita akan menginstall beberapa library, gitu. Kita akan menginstall dan mengimpor library Python yang diperlukan untuk project ini, dimana beberapa library ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai operasi, gitu, mulai dari baca citra, memproses, sampai ke membangun dan juga evaluasi model deep learning, gitu, seperti kita akan install RStudio, Matplotlib, dan juga TensorFlow, ya. Nah, di sini setelah kita proses,
di sini akan melakukan proses downloading library-nya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi, ya, fungsi pembantu bernama cari set gambar, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari dan mengidentifikasi set lengkap dari folder dataset gitu. Nah, sebuah set lengkap berarti di dalamnya itu nanti akan ada file JPG utama, file JPG utama ya. Kemudian ada 4 file lainnya yang berformat TIFF, multispektral ya, seperti itu. Nah, sesuai dengan arahan di awal, karena kita itu memiliki keterbatasan RAM di Google Colab, nah sekalian gitu fungsi ini juga dirancang untuk mencari hingga 30 set gambar per eksekusinya. Nah, di sini kita akan memproses 30 gambar per eksekusi, yang mana ini memungkinkan kita untuk memproses data itu dalam potongan-potongan kecil, yang mana kita nggak akan membuat ngebanjirin memori si Colab-nya gitu. Jadi kita cuma ngepakai nggak sampai 12 GB RAM aja gitu dalam sekali proses ini nih gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat citra multispektral itu menjadi potongan-potongan kecil. Nah, nge-patch lah istilahnya gitu, dan ngasih label, ya kan. Nah, setiap citra itu kan punya 4 channel ya, ada green, ada red edge, sama ada near gitu. Nanti kita akan baca setiap channel ini jadi satu ya, jadi array 3D gitu. Nah, untuk memenuhi target minimal 100 gambar dan ngatasin keterbatasan RAM, kita ini nanti bakal menjalankan kode ini berulang kali gitu. Setiap kali kita menjalankan fungsi set gambar ya, menjalankan fungsi cari set gambar itu, kita akan mencari 30 set gambar berikutnya yang belum diproses. Dari patch gambar-gambar akan ditambahkan ke variabel X sama Y nantinya gitu, ya kan. Selanjutnya setelah itu kita akan setelah database semuanya terkumpul di variabel X sama Y dari eksekusi berulang yang tadi ya, kita akan bagi. Nah, di sini tuh tahapan standar dalam machine learning untuk memisahkan data yang akan digunakan atau untuk melatih model. Nah, sesuai instruksi ya di awal tadi, kita akan menyiapkan 10 data test. Nah, ini kita lakukan dengan mengatur test size ya. Test size-nya itu 0,1 gitu. Test size-nya 0,1 yang berarti 10% dari total patch yang sudah kita kumpulkan tadi akan dialokasikan untuk pengujian gitu. Nah, ini perintahnya. Nah, selanjutnya kita akan
coba untuk membangun dan juga melatih si model CNN, ya kan. Sesuai dengan ketentuan ya, nantinya kita akan ngelatih model itu selama 50 epoch. Kita juga akan menggunakan validation split 0,1 di sini buat misahin sebagian kecil dari data pelatihan sebagai data validasi, yang mungkin kan kita nanti bakal mantau gitu kinerja model sama pelatihan dan berdeteksi apakah terjadi overfitting gitu. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, kita bisa pantau di sini gitu loh. Model pelatihan yang sedang kita lakukan. Di sini kan ada epochnya 1/50 gitu prosesnya. Ya kan, ini berapa lama prosesnya. Ya kan, akurasinya berapa, lossnya berapa, ya kan. Sampai semuanya 50/50 gitu. Dan di sini prosesnya ini saya lakukan kurang lebih selama 2,5 jam gitu. Nah, selanjutnya setelah model itu dilatih, kita akan evaluasi gitu, seberapa baik performa dari data yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu set pengujian. Ya, kita akan menggunakan fungsi model evaluate ya untuk mendapatkan nilai loss dari akurasi model X sama model Y. Akurasi ini tuh adalah indikator untuk keberhasilan model dalam mengklasifikasikan data baru gitu. Nah, selanjutnya itu untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, yang lebih jelas tentang kinerja model, kita itu akan bikin visualisasi dari dua hal penting, yaitu visualisasi confusion matrix dan juga grafik akurasi dan juga loss. Nah, pertama kita akan membuat confusion matrix ya. Nah, seperti ini, dimana kita akan memberikan rincian gitu di sini tuh, memberikan rincian tentang bagaimana model kita itu ngasih buat prediksi, menunjukkan jumlah prediksi yang benar atau salah setiap kelasnya. Nah, ini juga berguna untuk mengidentifikasi kelas mana yang sering membingungkan model. Nah, yang kedua kita akan membuat grafik akurasi dan loss model selama 50 epoch pelatihan. Ini grafik ini tuh menunjukkan tren akurasi dan juga loss pada data pelatihan ya. Ini model akurasi dan ini model lossnya dari selama 50 pelatihannya itu ya. Dan juga kita bisa melihat apakah model belajar dengan baik, apakah ada overfitting ya selama melakukan pelatihan, atau apakah model masih bisa ditingkatkan dengan lebih banyak epoch atau hyperparameter tuning ya. Nah, terakhir sini kita akan visualisasikan salah satu page dari set pengujian secara lebih detail. Nah, dimana ini memungkinkan kita untuk melihat band-band multispektral individual dan menghitung beberapa indeks vegetasi penting ya. Dengan memvisualisasikan ini, nantinya kita akan memahami bagaimana nilai-nilai band tersebut berkorelasi dengan kondisi vegetasi dan hasil prediksi model kita. Nah, ini hasilnya seperti itu. Nah, demikian tutorial saya mengenai klasifikasi kesehatan tanaman menggunakan citra multispektral dan CNN. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.